SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Masyiral muslimin wal muslimat, para ikhwan dan akhwat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat karunia yang diberikan kepada kita sampai saat ini, sehingga walhamdulillah dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk datang ke tempat yang mulia ini, ke salah satu di antara rumah-rumahnya, ke salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Dan kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga segala amal ibadah yang kita kerjakan, amal soleh yang kita lakukan, dicatat sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat, dan sebagai sebab kita dimasukkan ke dalam surganya bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Al-Imam Malik, beliau pernah berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, ketika Imam Malik mendapati Imam Asy-Syafi'i, beliau cepat memahami terkait ilmu agama, apalagi beliau menghafal Muwatta dengan begitu cepatnya. Maka beliau mengatakan kepada Imam Syafi'i, inni arallaha ta'ala qad alqa ala qalbika nura. Sesungguhnya aku melihat Allah Subhanahu wa ta'ala telah meletakkan cahaya di dalam hatimu. Sesungguhnya aku melihat Allah itu telah meletakkan cahaya di dalam hatimu, yaitu berupa ilmu, memahami tentang agama, memahami tentang Islam, memahami tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau mengatakan, fala tudfi'hu, maka jangan engkau memadamkan cahaya tersebut, bidzulmatil ma'siyah, dengan kegelapan maksiat yang engkau kerjakan. Jadi maksiat yang dilakukan oleh seorang manusia itu dapat memadamkan cahaya ilmu yang Allah telah berikan kepada kita. Maka begitu pula dengan kita yang duduk di tempat yang mulia ini, jamaah sekalian. Jangan antum padamkan cahaya tersebut dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Karena sejatinya min mawani'il ilm, di antara penghalang seorang itu mendapatkan ilmu, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, yaitu zulmatul ma'asi. Mereka terjatuh ke dalam gelapnya kemaksiatan. Maka jaga diri kita dari kemaksiatan, karena begitulah cara kita untuk memelihara cahaya yang Allah letakkan di dalam hati kita,
agar tidak padam. Karena tatkala Allah memadamkan cahaya tersebut, maka tidak ada yang tahu kapan Allah akan menghidupkan cahaya itu kembali di dalam hati-hati kita. Kaum muslimin, kembali pada malam hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Arba'in An-Nawawiyah, yang mana syarahnya kita ambil dari tulisan Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan sebelum kita masuk ke hadis yang ke-13, kita akan membaca 2 poin terakhir dari hadis yang ke-12 yang berkaitan dengan eloknya keislaman seseorang itu dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Taib. Kita baca di sini poin yang keempat, poin yang ketiga, tinggal 2 poin ya. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan, anna man ishtaghala bima la ya'ni, bahwasanya orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan perkara yang tidak bermanfaat, fa inna islamahu laisa bidzakal hasan, maka ketahuilah keislaman seseorang itu tidak berada pada tingkatan yang baik. Ketika kita lebih sibuk dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, baik untuk dunia kita, untuk akhirat kita, maka itu tanda bahwasanya Islam kita tidak baik. Ada masalah dengan keislaman kita. Ada satu hal yang perlu untuk diperbaiki. Ibarat kata sebuah sistem komputer ada yang error, ada virusnya. Perlu antum menghilangkan virus-virus tersebut. Ya, tentunya dengan antivirus ya, bukan dicuci nanti. Yang ada konslet itu. Dibersihkan. Data-data atau file-file yang terkena virus itu dibersihkan supaya tidak menjangkit kepada yang lainnya. Nah, diri kita pun demikian. Wa hadza yaqa'u katsiran li ba'din nasi fatajiduhu yatakallam fi asya'in la ta'ni. Dan kondisi ini kita dapati pada sebagian besar kaum muslimin. Mana contohnya? Ketika banyak di antara mereka yang melakukan pembicaraan yang mana pembicaraan itu tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya untuk dibicarakan. Ngomongnya ngalor ngidul, dari barat ke timur, pindah ke utara ke selatan, tidak ada yang fokus dibicarakan. Bagaimana mau fokus berbicara sementara dia bukan ahli di dalam perkara-perkara yang dia berbincangkan tersebut? Antum lihat, kalau sebagian orang berbicara bukan pada tempatnya, yang terjadi adalah keanehan-keanehan yang akan kita dengar. Makanya disebutkan oleh para ulama, man takallama fi ghairi fannihi, barang siapa yang berbicara bukan pada fannya. Fan itu seninya, seni. Fan itu seni dalam bahasa Arab itu. Tapi fan itu lebih ke arah barang siapa yang berbicara bukan pada tempatnya, bukan keahliannya, atabil ajaib, maka dia akan mendatangkan satu keanehan-keanehan yang orang-orang itu ketika mendengar kok lucu gitu. Lucu. Dan itu yang sering terjadi di tengah-tengah kita. Ada orang berbicara tentang urusan agama tapi gak paham agama. Yang terjadi lucu kita dengarnya. Ada orang berbicara tentang kesehatan, dia bukan ahli kesehatan, tapi sok tahu. Yang ada orang-orang yang paham dengan dunia kesehatan itu akan mentertawakan dia. Ada orang, dia bukan ahli dalam pendidikan, tapi dia berbicara tentang masalah pendidikan. Maka yang ada pembicaraan tersebut tidak akan dianggap, ibaratkan angin yang berlalu, karena yang berbicara ini bukan ahlinya. Nah, ini yang sering terjadi di tengah kita. Banyak pembicaraan-pembicaraan terutama di kaula muda
Apalagi kalau sudah nongkrong di warung kopi. Kalau sekarang bukan warung kopi ya. Yang lagi ngetren sekarang itu kopi shop. Ya. Melakukan sebuah perbincangan ditemani dengan secangkir kopi. Kopinya habis, materinya nggak habis-habis. Materinya nggak habis-habis. Loncat sana, loncat sini. Dari habis Isya sampai jam 12 mereka berbicara, tapi tidak menghasilkan sebuah konklusi yang bermanfaat. Ini satu kerugian antum duduk, sementara tidak menghasilkan satu yang bermanfaat, jamaah sekalian. Lihat para ulama. Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam Asy-Syafi'i, ketika beliau menelaah hadis yang berbicara tentang ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair. Wahai Abu Umair, apa yang dilakukan oleh Nugair? Nugair itu burung kecil, punyanya Abu Umair yang mati. Jadi Abu Umair itu punya burung kecil, namanya bukan namanya tapi Nugair namanya, burung kecil dalam bahasa Arab. Abu Umair ini sedih karena dia sangat cinta dengan burungnya tersebut. Satu ketika meninggal, mati. Sedih, dihibur sama Nabi SAW. Nabi mengatakan kepada Aba Umair, ya Aba Umair, ma fa'alan Nugair, apa yang dilakukan oleh burung kecilmu? Kata Imam Syafi'i, aku duduk dari habis Isya sampai menjelang subuh, mengeluarkan faedah dari hadis ini, ada sekitar 50 faedah dan itu belum selesai aku keluarkan, kata Imam Syafi'i. Satu hadis yang pendek, tapi mengeluarkan faedah yang begitu banyak. Ini baru duduk yang bermanfaat namanya. Kalau kita beda. Yang ada uang entek karena lapar, ngomong itu kan buat lapar itu. Akhirnya pesan, Mbak, order. Tadi sudah kopi, sekarang order lagi. Kentangnya kurang. Ya, kurang, ngobrol lagi. Pesan lagi. Subhanallah. Apa manfaatnya kalau kita ngobrol? Tidak ada manfaatnya. Wallah, ini kebiasaan anak-anak muda di zaman now. Antum-antum yang Gen Z itu. Apa Gen Z? Generasi Z ya. Saya cuma ngutip istilah. Kalau saya salah tolong dibenarkan ya. Ini yang perlu diperbaiki dalam diri ini jamaah sekalian. Nah, kata beliau di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ketika dia berbicara bukan pada sesuatu yang bermanfaat. Au ya'til insanu yas'alahu an asya la ta'nihi wa yatadakhal fi ma la ya'ni. Atau dia itu fudul, ikut campur dalam urusan-urusan yang itu bukan bidangnya dia, tapi dia pingin ikut campur, pingin ngambil bagian, padahal itu bukan bagiannya. Maka saya ingatkan kembali dengan perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taalaan, beliau mengatakan rahimahullahu imro'an, semoga Allah merahmati seorang hamba arafa qadra nafsihi, yang dia itu ngerti tentang kualitas dirinya. Kalau dia menganggap dia tidak punya kapabilitas dalam hal itu, dia tidak akan berbicara. Allah merahmati orang-orang seperti ini. Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang seperti ini. Karena dia tidak melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan kemampuannya. Dan sangat disayangkan sekarang itu banyak orang-orang yang berani berbicara dalam urusan-urusan agama, tidak melalui pendidikan yang jelas, hanya karena kemampuan di dalam menyampaikan sebuah narasi, memiliki artikulasi bahasa yang bagus, ditambah dengan retorika dia yang bagus di dalam menyampaikan, hanya bermodalkan yang demikian, tidak memahami tentang bagaimana usul dan furu dalam urusan agama, tapi sudah lancang untuk menyampaikan ilmu agama. Hal yang semacam ini menjadi suatu hal yang biasa di tengah kaum muslimin. Tapi coba kalau mereka berbicara dalam urusan-urusan dunia, akan menjadi aib bagi mereka. Padahal kita berbicara dalam urusan dunia, kita salah, itu juga tidak akan menjadikan kita masuk ke dalam neraka. Tapi salah di dalam memberikan fatwa, di dalam memberikan sebuah ilmu dalam urusan akhirat, dalam urusan agama, itu sudah bukan lagi perkara yang
tinggal sekedar minta maaf, tidak. Tapi itu perkaranya sudah menyangkut surga dan neraka. Dan itu berat jemaah sekalian. Ini banyak kita dapat. Artis karena jago ngomong diangkat jadi ustaz. Tidak melalui pendidikan yang jelas, tidak belajar yang jelas. Jangankan antum suruh baca kitab, baca Al-Quran saja kadang-kadang belepotan. Oke lah baca Qurannya itu bagus, suruh baca kitab para ulama, tidak bisa mereka. Sekarang kan banyak buku terjemahan. Sampai kapan antum akan berstandar pada buku terjemahan? Allah secara tegas mengatakan inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Allah turunkan Al-Quran itu dengan bahasa Arab. Untuk memahami agama ini perlu sebuah kunci, dan kunci itu bernama bahasa Arab. Itu yang harus dipahami oleh sebagian orang-orang yang ingin berbicara dalam urusan agama. Maka saya ingatkan kepada diri saya pribadi dan kepada antum, kalau memang kita tidak punya ilmu, kapasitas, nggak usah kita ikut nimbrung. Bukan bidang kita, bukan tempat kita. Ya. Lebih baik menjadi seorang pendengar. Dan antum harus pegang apa yang disebutkan oleh para ulama ini. Ini jadikan sebagai pedoman hidup antum. Man kasura kalamuhu kasura hutauhu. Orang yang banyak ngomong pasti akan banyak salahnya. Apalagi kalau dia berbicara, dia tidak berdasarkan ilmu, akan semakin tampak kejahilannya. Wa kullu hadza yadullu ala dhafil Islam, dan semua ini menunjukkan tentang betapa lemahnya keislaman kita. Banyak orang ngaku muslim tapi tidak ngerti tentang agamanya jemaah sekalian. Antum lihat KTP-nya muslim, Islam, agamanya Islam. Bahkan betapa banyak kita dapati di media sosial, mereka menambahkan di bio-bio mereka Islam 100%, Sunni. Ya, luar biasa. Tapi ketika ditanya apa itu sunnah, mentok jawaban mereka sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan mboten nopo-nopo. Padahal sunnah itu kalau dimutlakan, kata para ulama seperti dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad di dalam salah satu kitab beliau, sunnah itu terbagi menjadi 4. Sunnah itu terbagi jadi 4. Saya tidak sebutkan, antum cari sendiri. Sekali-sekali kasih PR sama jamaah gitu ya. Pertemuan berikutnya yang bisa jawab saya kasih hadiah. Ya. Ingatkan saya panitia ya. Apa PR-nya tadi? Cari pengertian sunnah. Ya, dua jawabannya dari laki-laki 1, perempuan 1. Ya, nggak boleh nyontek di Google, cari di kitab. Saya sudah bocorkan yang mengatakan Syekh Abdul Muhsin. Tinggal antum cari bukunya Syekh Abdul Muhsin itu yang mana? Ya. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, ayahanda dari Syekh Abdul Razak. Nah, beliau menyebutkan dalam kitab beliau. Tapi jangan WA saya, Ustadz, ada punya pertanyaan. Anda pernah dengar kajian sunnah itu dibagi 4? Lah itu kajian anak itu. Anak-anak tahu nanti, oh ini nih cari jawaban ini. Ya. Baik. Itu yang ketiga. Jadi jangan kita menyibukkan diri kita dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Sibukkan diri antum dengan yang bermanfaat. Kalau antum mahasiswa, apalagi semester akhir, skripsi antum itu lebih bermanfaat. Ya akhi, antum punya tanggung jawab terhadap orang tua, skripsi. Ya. Antum jangan al-khilaf fawqa quwwah, membuat tipu daya dengan orang tua. Gimana maksudnya? Supaya uang jajannya tetap aman, skripsinya diundur aja Ustaz. Ini hati-hati ya, bahaya orang-orang kuliah ini. Ya. Yang keempat,
Pelajaran yang diambil dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, annahu yanbaghi lil insan an yatatallaba mahasina islamihi fayatruku ma la ya'nihi wa yastarih. Seyogyanya bagi seorang muslim untuk dia bersungguh-sungguh di dalam dia mengerjakan perkara-perkara yang bisa menjadikan Islamnya baik. Saya ulangi, seyogyanya bagi seorang muslim untuk dia itu bersungguh-sungguh untuk melakukan perkara-perkara yang bisa menjadikan Islamnya baik. Apa contohnya? Menuntut ilmu. Itu perkara mendasar jamaah sekalian, yang harus dilakukan oleh seorang muslim untuk menjadikan Islamnya baik. Karena Islam itu tidak akan baik kalau tidak dibangun di atas ilmu. Ini antum pegang. Islam seseorang tidak akan pernah baik kalau dia tidak belajar ilmu agama. Karena Nabi SAW mengatakan, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar ilmu agama itu hukumnya wajib. Fardu ain. Bukan fardu kifayah lagi, fardu ain. Makanya para ulama menulis sebuah buku yang berjudul saya lupa judulnya. Ke belakangnya itu alladzi la yajahaluhul insan, yaitu perkara-perkara yang tidak boleh manusia itu jahil terhadap perkara tersebut. Dia harus ngerti. Rukun iman, rukun Islam, ya. Kemudian al-ihsan. Ini perkara yang dasar ya Mas. Syahadat. Banyak di antara kita yang tidak ngerti tentang syahadat itu. Antum kira syahadat itu hanya sekedar aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah. Cukup sampai di situlah. Tapi perkara yang berkaitan dengan syahadat ini banyak. Belum kita berbicara syaratnya, belum berbicara rukunnya, belum berbicara pembatal-pembatalnya, belum berbicara konsekuensinya. Di situ ada 2 syahadat, berarti antum sudah harus mempelajari banyak hal di situ. Dan itu tidak bisa hanya sekedar dengan antum duduk sekali lalu bisa paham, tidak bisa. Kata para ulama, man romal ilma jumlatan dhahaba anhu jumlah. Orang yang belajar ilmu agama cuma 1 hari ingin semuanya difahami, maka ketahuilah yang dipelajari tersebut akan hilang darinya. Tapi belajar ilmu agama itu zaman, butuh waktu, butuh lelah, butuh capek, butuh effort kalau kata orang-orang itu, butuh usaha. Tak bisa dengan bersantai-santai. Harus menerjang badai, harus keluar menempuh jarak untuk belajar ilmu agama. Benar, sekarang itu dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Banyaknya sarana untuk kita bisa belajar. Namun duduk di majelis ilmu itu tetap lebih utama daripada kita duduk belajar sendiri. Karena keutamaan majelis ilmu itu luar biasa. Syekh Sulaiman Al-Ruhaili pernah satu ketika di dalam kajian beliau di Masjid An-Nabawi, sempat kita hadir pada waktu itu. Beliau pernah mengatakan, menasehati kepada mahasiswa-mahasiswa yang duduk di majelis beliau, baik itu yang belajar di Masjidil Haram, maksudnya Masjid An-Nabawi, ataupun yang belajar di universitas yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Karena di kota Madinah kan tidak hanya Universitas Islam Madinah, ada Universitas Thaibah namanya. Ya. Banyak kampus-kampus di di Masjid di Madinah itu banyak. Syekh Sulaiman mengatakan sebuah nasihat yang sampai saat ini ana itu iri sama orang-orang yang belajar di sana itu. Kata beliau, orang-orang yang diberikan kesempatan belajar di sini, di antara bentuk mereka bersyukur, dia harus bersungguh-sungguh. Karena keberkahan ilmu agama itu terdapat di kotanya Nabi SAW. Para ulama banyak berkumpul di Al-Madinah Al-Munawwarah. Antum bandingkan dengan kota-kota yang lain,
di Saudi, di Riyadh misalkan. Di Riyadh ada ulama, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Saleh Al-Utsaimin, ya Syekh Abdul Aziz Al-Syekh, Syekh Saleh Al-Syekh, rata-rata di Riyadh. Tapi kebanyakan para ulama-ulama itu berkumpul di kota Madinah. Berkumpul di kota Madinah. Makanya harus hadir di majelis ilmu itu untuk belajar perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi kita kembali ke sini. Jadi dia bersungguh-sungguh. Nah, di antara yang paling utama itu belajar dan meninggalkan apa yang tidak bermanfaat serta menahan dirinya. Dan sering saya sampaikan, antum harus menimbang, ini manfaat atau enggak? Untuk dunia antum manfaat enggak? Untuk akhirat antum manfaat atau tidak? Kalau tidak manfaat, tinggalkan. Terlalu banyak perkara yang bisa kita kerjakan dan itu lebih bermanfaat daripada sekedar melakukan hal tersebut. Dan insya Allah antum lebih paham tentang masalah itu. Karena ingat, 1 detik, 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun yang berlalu dari waktu antum, semua itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah merasa nyaman dengan tidak memanfaatkan waktu dengan melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Ustadz, berarti harus belajar ilmu agama terus? Enggak. Antum punya istri, antum kerja, itu bermanfaat. Antum memenuhi kebutuhan istri antum. Antum punya anak, antum bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka, itu bermanfaat. Nah, antum bisa mengukur semua itu, jemaah sekalian. Kita diberikan kecerdasan oleh Allah untuk bisa mengukur apakah ini bermanfaat atau tidak. Kayak antum duduk digiras dari habis subuh, dari habis maghrib, dari habis isya sampai subuh untuk sekedar cari wifi, mabar, itu manfaat atau enggak? Manfaat atau enggak itu? Antum bisa jawab itu. Duduk dari habis isya sampai subuh. Sudah gitu subuh datang tidur, bukan malah sholat tapi tidur. Mampu melek sekedar untuk menatap layar 6,5 inci. Dengan kedua jempol itu bergerak. Kuat kita. Tapi coba mata ini digunakan untuk membaca buku. Sanggup gak dari habis isya sampai menjelang subuh? Gak sanggup kita. Tak sanggup. Makanya kata para ulama, bolehlah seorang itu begadang ketika dia melakukan perkara-perkara yang bermanfaat. Tapi kalau nggak bermanfaat, nggak boleh. Karena hukum asal begadang itu dilarang. Hukum asal begadang itu dilarang kalau tidak melakukan perkara yang bermanfaat. Karena sunnah Nabi itu tidur selepas isya kalau memang tidak ada sesuatu yang penting untuk dikerjakan. Itu hukum asalnya. Berarti nanti habis isya tidur, Ustaz. Masalahnya isyanya kita dengan isyanya Nabi itu beda. Nabi itu sholat isyanya agak diakhirkan. Kalau kita kan di awal waktu. Nabi itu agak diakhirkan isyanya. Nah, kalau orang sekarang antum sholat diakhirkan, tidak ada yang datang ke masjid. Ya, tidak ada yang datang ke masjid. Baik. Kemudian dikatakan di sini, wa huna qad yaridu iskal. Ada sebuah masalah sekarang. Wa huwa hal tarakal abdu ma la ya'nihi, yakni tarkul amri bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkar. Di sini ada masalah. Apa masalahnya? Apakah seorang hamba dia harus meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan alasan itu bukan perkara yang penting bagi dia?
Karena kan kalau amar ma'ruf nahi mungkar itu nanti kaitannya dengan orang lain, betul atau tidak? Kaitannya dengan orang lain. Nah, sementara kita mengurus orang lain itu kan hukum asalnya tidak boleh, betul toh? Kita tidak boleh ikut campur dalam kehidupan orang lain. Tapi sekarang permasalahannya, antum melihat ada orang bermaksiat. Nah, bagaimana sikap antum? Apakah harus meninggalkannya karena antum beranggapan itu adalah perkara yang tidak bermanfaat buat antum karena itu bukan urusan antum, atau antum melakukannya beramar ma'ruf nahi mungkar kepada saudara antum yang melakukan maksiat tadi? Al-jawab, maka kata beliau, la, tidak boleh seorang meninggalkan amar ma'ruf. Li'annal amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari mimma ya'nil insan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu merupakan perkara yang penting dalam kehidupan manusia. Sehingga dari sini kita bisa memetakan, kalau dalam urusan dunia antum tidak punya wewenang untuk ikut campur. Contoh, teman antum punya rumah, diwarnai, dicat rumah, tembok rumahnya itu warna ungu. Antum tidak boleh komentar. Ngapain rumahnya kok diwarna ungu? Ya terserah dia. Mau warna ungu kah? Mau warna pink kah? Itu terserah dia. Karena itu urusan dunia. Dia mau pakai pakaian atasnya warna hijau, bawahnya warna biru kah? Nanti topinya warna merah jadi pelangi. Itu terserah dia. Itu urusan dunia, biarkan dia. Dan itu bukan ranah antum untuk ikut campur. Bukan ranah antum. Yang menjadi ranah kita adalah ketika dia melakukan kemaksiatan, baru di situ berlaku yang namanya an-nasiha, memberikan sebuah nasihat. Karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat 104. Apa kata Allah? Wal takun, dan jadilah kalian minkum ummatun yad'una ilal khair, ada satu kaum yang menyeru manusia kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah mereka dari melakukan kemungkaran. Ini tugas kita. Apalagi kemungkaran yang dilakukan, kemaksiatan yang sifatnya di muka umum. Wajib untuk kita nasihati. Tidak boleh kita diam. Karena kalau kita diam dari kemaksiatan yang dilakukan oleh saudara kita, dan kita menganggap itu bukan urusan kita, hati-hati. Allah mengancam kita. Seperti perkara yang pernah dilakukan oleh Allah kepada Bani Israel. Allah berfirman dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah. Apa kata Allah? Lu'inal ladhina kafaru min Bani Israel ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Allah melaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa bin Maryam, disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Apa maksiat yang mereka lakukan yang Allah katakan di dalam ayat tadi? Allah katakan di ayat berikutnya, kanu la yatanahau an munkarin fa'alu. Mereka itu tidak beraman ma'ruf nahi mungkar kepada saudara-saudara mereka ketika mereka melakukan kemungkaran. Mereka diam. Mereka anggap itu bukan urusan kami. Terserah dia. Lo gue. Ini urusan saya. Saya tidak mau ikut campur. Nggak boleh. Kalau antum diam melihat saudara antum melakukan kemaksiatan, melakukan kemungkaran, berarti antum telah menjadikan diri antum siap untuk diberikan hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ingat, Allah berfirman dalam ayat yang lain, wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah. Hati-hati dengan sebuah fitnah, sebuah ujian, sebuah musibah yang Allah timpahkan bukan hanya kepada orang-orang zalim, tapi juga akan menimpa orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka ditimpa musibah tersebut? Karena mereka diam dari beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka itu dimulai dari diri kita. Antum punya keluarga, nasihati istri antum. Ya. Itu kalau satu istrinya, istri-istri antum. Kalau dua lebih. Anak wajib jangan. Dan sudah pernah kita sampaikan,
Tingkatan amar ma'ruf nahi mungkar itu ada. Ada yang punya kekuatan, dia lakukan dengan kekuatannya. Ada yang hanya sebatas dengan memberikan nasihat, ada yang dengan hatinya. Dan itu semuanya tergantung kondisi. Kita bisa mempraktekkan ketiga kondisi tersebut. Ya. Fala ra'aita insanan ala munkarin wa qulta lahu, maka apabila engkau melihat seorang manusia melakukan kemungkaran lalu engkau mengatakan kepada dia, ya akhi hada munkar la yajuz, ini perkara yang buruk, tidak boleh antum melakukannya. Falaisa lahul haqqu an yaqul, maka sebenarnya tidak boleh dia itu mengatakan hada la ya'nik, ini bukan urusanmu, tidak boleh sebenarnya. Kalau itu kaitannya dengan urusan agama. Tapi kalau urusan dunia tadi, ya akhi ngapain ini cat warna rumah antum warna ungu, itu bukan urusan antum. Kau usah ikut campur itu. Ya. Kau usah ikut campur. Mau warnanya ungu kah nanti? Mau warnanya jingga kah? Apalagi bilang ungu itu ungu janda katanya gitu. Urusan antum apa? Itu bukan urusan antum. Ya, itu bukan urusan antum. Ada orang mau motornya di stiker kayak gimana? Mungkin bagi antum jelek, ya bagi dia bagus. Iya, karena seni menurut orang itu kan berbeda-beda. Ada orang yang sifatnya itu simple. Ada orang suka yang complicated. Ya complicated itu tadi, motornya di stiker aneh-aneh. Bannya warna ungu. Ya, enggak ada ban warna ungu, hitam. Pelaknya maksudnya. Pelaknya warna ungu. Ya, terus nanti shock breakernya warna merah gitu kan. Spakbor belakangnya warna pink gitu. Ya bagi dia bagus. Nah bagi antum tidak bagus, ya tidak usah komentar. Tapi jarang orang nggak komentar tuh. Paling nggak pasti dalam hati antum komentar. Wah elek motor itu. Betul kan? Paling nggak pasti dalam hati antum ngomong jelek itu motornya tuh. Itu urusan dia. Itu bukan urusan antum itu. Kecuali kalau dia datang sama antum. Gimana? Motor anda zen nggak? Ya mau komennya. Baru antum boleh memberikan masukan. Nah ini ujuk-ujuk datang, ya motor ente jelek, Allah jelek motor antum, dunia akhirat jelek katanya. Ya apa urusan antum? Apa urusan antum? Sudah gitu komentari misalkan temennya ganteng, istrinya kurang cantik, kok istrinya tidak cantik? Ya terserah dia, mau dia pilih wanita kayak gitu, terserah dia loh. Bagi dia cantik, bagi antum mungkin tidak cantik. Iya. Karena cantik itu relatif. Adzan belum ada ya? Itu bukan urusan antum ya. Yang menjadi urusan kita itu amar ma'ruf nahi mungkarnya. Itu dia. Andai kata Syekh, dia tidak mau terima ucapan kita mengatakan ya itu mungkar, tidak boleh antum kerjakan. Maka tetap kita harus menasehati dia, karena itu ranah yang harus kita masuki. Itu zona yang harus kita terobos, bukan zona yang tidak boleh kita terobos. Itu bedakan ya, zona dunia dengan zona urusan syariat. Kalau zona dunia antum tidak boleh terobos, ada batasannya. Tapi kalau zona yang sifatnya itu akhirat, berkaitan dengan syariat, antum harus terobos zona itu dan antum punya hak untuk memberikan nasihat kepada dia. Nah makanya antum jangan jadi syaiton ahros, setan bisu. Orang maksiat jadi setan bisu. Nanti orang melakukan ketaatan jadi asyaitonun natik, setan banyak bicara. Orang taat salah, orang maksiat salah. Ini serba salah kita itu. Ya, proporsional gitu loh. Kalau maksiat dinasehati, kalau dia taat dimotivasi. Kalau urusan dunia antum stop, jangan antum masuk, itu bukan ranah kita. Karena kita cukup dalam masalah syariat saja. Ya. Li'annal amra bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar yakni al ummah al islamiyah kullah. Karena perkara amar ma'ruf nahi munkar itu penting bagi seluruh umat Islam. Itu asas beragama jamaah sekalian. Amar ma'ruf nahi munkar itu asas beragama, enggak boleh antum tinggalkan. Ya, enggak boleh antum tinggalkan. Nah, oleh karenanya di sini kita punya porsi masing-masing. Seorang suami dia bertanggung jawab untuk beramar ma'ruf nahi munkar kepada istri dan anak-anaknya, kepada keluarganya. Seorang pemimpin kepada rakyatnya.
Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro." Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Amr ibn Qais al-Mulai. Ini sudah adzan ya? Sudah. Ya, adzan dulu. Biar kita lanjutkan sedikit. Baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini, wa min dzalika aidan ma yata'allaqu bil ahli wal abna wal banat fa innahu ya'ni ra'il bait an yadullahum 'alal khairi wa ya'muruhum bihi wa yuhadzirahum minasy syarri wa yanhahum anhu. Maka dari sini seorang kepala rumah tangga dia berkewajiban untuk bagaimana menunjuki anak dan istri ini untuk melakukan kebaikan, memerintahkan mereka melakukan kebaikan dan mencegah mereka dari perbuatan buruk. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat At-Tahrim pada ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Dan jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang mana bahan dasarnya itu adalah manusia dan bebatuan. Ayat ini dijelaskan oleh para ulama ayat yang sangat luar biasa. Sehingga ada seorang ulama yang bernama Amr ibn Qais al-Mulai. Beliau pernah mengatakan terkait masalah ayat ini. Dan ini sebagai nasihat terutama kepada sang suami. Antum para suami, kita secara umum para suami, kepala rumah tangga. Kata Amr ibn Qais al-Mulai, dan juga ini nasihat kepada istri ya. Kalau suaminya lalai diingatkan. Kata beliau, innal mar'ata la tukhasimu zawjaha yaumal qiyamati innallah. Sesungguhnya seorang istri yang antum cintai, yang antum sayangi saat ini, yang mungkin sebagian antum mengatakan, istriku, aku tidak bisa hidup tanpamu. Padahal kalau istrinya meninggal nanti cari lagi. Betul ya? Kata Amr, sesungguhnya seorang istri akan menggugat suaminya di hari kiamat. Apa bentuk gugatannya? Faqalatil mar'atu, maka seorang wanita berkata kepada Allah, ya Allah, hadza zauji, ini suamiku ini, la yu'allimuni wa la yu'addibuni, tidak pernah ngajarin aku agama, tidak pernah mendidik aku, tidak pernah mengingatkan aku tentang sholat, tidak pernah mengingatkan aku tentang ibadah, aku tidak menggunakan jilbab, tidak pernah dinasehati seperti itu. Tidak pernah ngajarkan aku tentang akhlak. Aku hanya dibiarkan begini aja. Wa yatini bihubzi suq. Dia hanya sibuk untuk bagaimana memenuhi kebutuhan-kebutuhan duniaku, memberikan aku roti-roti dari pasar. Itu tok yang diberikan oleh suamiku kepadaku. Wala pernah ngajarin aku, wala pernah didik aku. Ini nasihat buat para suami. Kita akan digugat. Tidak cukup dengan istri antum, anak akan menggugat orang tuanya.
sama gugatannya, mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini orang tuaku hanya sibuk cari duit, cari dunia. Aku tidak pernah diperhatikan ibadahku seperti apa, sholatku seperti apa. Aku tidak bisa baca Quran, biasa-biasa saja. Tapi giliran aku nggak bisa urusan-urusan dunia, mereka malu 7 keliling. Ini karena kita tidak memperhatikan hadis ini. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Keluarga itu perkara yang penting untuk diperhatikan. Dan harus menjadi sebuah prioritas di dalam hidup antum wahai para pemimpin. Karena kita pasti akan ditanya oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat. Dan bagi antum yang belum punya rakyat yang akan dipimpin, ini nasihat buat antum ke depannya. Persiapkan diri antum. Karena waktu itu akan datang kepada antum. Dan antum tahu bagaimana cara bersikap untuk menghadapi istri dan anak-anak antum. Nah, inilah pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang ke-12. Ya, dari hadis baiknya Islam seseorang adalah dengan meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat. Itu insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Jadi kita belum masuk ke hadis yang ke-13. Insyaallah pada pertemuan berikutnya baru kita masuk ke hadis yang ke-13. Yang mana hadis yang ke-13 itu berjudul tidaklah seorang dikatakan beriman sampai dia itu mencintai apa yang dicintai oleh saudaranya. Hadza wallahu a'lam, yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan atas perhatian antum semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.